Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 10 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, let's see. Jadi kemarin, seperti yang sudah saya bilang juga, bahwa kecenderungannya adalah ini zona area supply di harga 2037 itu kemungkinan akan di break ya, dan benar aja harga itu break di atas zona supply yang kemarin kalau saya bilang itu setidaknya jika ada harga bisa tutup di atas 2038 kayaknya ya, atau 2039 seperti yang sudah saya bilang hari hari Senin kemarin ya. Kalau ingat kan hari Senin kemarin kalau ada yang ambil posisi sell itu di bawah 2039 ya. Nanti otomatis 2039 kita masih intact sebagai area resisten untuk saat ini, bukan di 2038 ya. Dan untuk support terdekat saat ini masih sama di 2026,50 karena kemarin kita nggak punya berita apapun sama sekali ya tentang USD. Kalau hari ini secara beritanya kita juga nggak ada berita apapun dari segi USD untuk hari ini karena besok adalah main eventnya untuk data inflasi besok malam ya. Jadi untuk besok saya rasa akan ada live analisa lagi tapi di sore hari ya, seperti biasa kayak kemarin di sore hari. Jadi jika kalian ingin join di live-nya bisa pantengin aja channel YouTube-nya Amandana sekitar jam 3 atau sekitar jam 4 sore ya. Jadi yang mau bertanya-tanya bisa langsung untuk besok menjelang berita CPI besok ya. Dan untuk hari ini saya rasa masih sama ya. Tetapi permasalahannya adalah kalau dilihat kita kemarin secara daily punya ekor atas panjang yang cukup lumayan besar ya. Dengan ekor atas itu sampai di 2042, tapi kita ditutup dengan candle bullish ya, yang dimana berarti kita kalau dilihat ya liquidity-nya ini udah diambil ya, besar liquidity dari candle ini itu sudah dimakan ya, besar liquidity dari daily sudah dimakan. Jadi kalau hari ini saya rasa tidak akan kemana-mana dulu ya. Saya rasa tidak akan kemana-mana. Jadi jikapun harga itu drop di bawah 2026,50, kemungkinan harga akan masih tertahan di 2020 ya. Ini akan masih menjadi strong area daily support H4 juga ya. Lalu juga kayaknya di weekly ya. Ya enggak dari daily ya, berarti dari daily H4, H1 itu semuanya sama, berarti di 2020 dan 2019 itu sama-sama menjadi level area support sangat kuat saat ini. Karena kalau dilihat sekarang trennya sekarang kan untuk secara time frame H1 itu masih dalam kondisi bearish ya, karena harga selalu membuat lower low dan juga lower high. Ini juga ditandai dengan kalau kita tarik garis trend line, harga masih di bawah garis trend line di sini. Belum ada yang namanya kalau saya lihat di sini change of character ya. Jadi kalau dilihat change of character itu hanya terjadi jika untuk saat ini ya. Oke, sebentar. Kalau dilihat dari time frame H1 ini ada ekor panjang nih permasalahannya ya. Ini kalau kita lihat kan bagus nih turunnya, turun. Kemudian dia break dari bawah ini ya, break naik kemudian turun ya, harga seperti membuat break of structure. Tapi permasalahannya ini dengan ekor panjang seperti ini agak sulit ini dikatakan sebagai break of structure. Apakah memenuhi kriteria break of structure? Ya, tapi kalau saya pribadi prefer jika ada candle close di bawah ini, di bawah 2032 baru bisa saya katakan itu sebagai break of structure. Tapi ini yang meng-break adalah ekor. Kalau mau dibilang sebagai break of structure, saya rasa bisa ya. Nah, kalau dilihat kan seperti ini harganya break lebih rendah daripada ini.
kemudian dia bergerak naik ya, kemudian dia bergerak turun. Nah, jika ini sebagai break of structure ya berarti ini sebagai break of structure yang baru ya. Ini sebagai break of structure yang baru. Berarti otomatis jika ada cok, harga itu harus bisa terbang di atas 2050 dan 2058, dan lebih pastinya harus di atas 2060 baru kita bisa melihat change of character. Tapi permasalahannya kan harga juga berada di bawah garis trend line. Jadi kalau jika ingin harga itu bergerak naik, pertama halangan 2039 dan juga 2045 ini harus lewat dulu ya. Seperti ini. Dan jika pun harga tertahan di 2050, kemungkinan akan tertahan di trend line. Dan jika itu break, masih ada tertahan di 2058, baru selanjutnya 2060, baru bisa harga itu bergerak running kencang ke atas ya. Tapi kalau saya pribadi untuk hari ini ya, karena kemarin kita tidak ada peluang untuk ambil posisi sama sekali ya kan, tidak ada break yang signifikan di atas ya, tidak bisa break di atas 2039, tidak ada break di bawah 2026,50. Kalau saya pribadi lebih baik menunggu aja ya untuk permasalahan data CPI besok, karena takutnya ini kan data CPI pertama ya buat besok ya. Jadi yang ditakutkan adalah nanti pergerakannya akan liar seperti ini ya, pergerakannya akan liar seperti ini. Jadi saya rasa kalau ingin trade pada hari ini, patokannya adalah sama seperti kemarin ya, 2039, 2026,50, 2020, dan paling atas 2045, bahkan sampai ke 2050 untuk saat ini. Kalau kalian ingin ambil posisi sangat pendek untuk saat ini ya, kalau dilihat dari time frame M15 dan juga time frame M5, ini untuk time frame M15 dan juga time frame M5 ya, kita punya satu immediate resistance di antara 2039 dan 2026 ya. Kita ada satu immediate resistance yang ada di harga 2000 berapa dikit saya kasih ya, 2031,50 ya di sini, karena kita tidak bisa melihat harga itu tutup di bawah 2031,50 kemarin ya kan. Tapi di jam berapa ini? Mau di jam 12 ya, 11.45, harga itu break di bawah 2031,50, retest dan kemudian turun lagi. Dan sekarang berarti otomatis jika itu harga bisa break di 2031,50, kemungkinan harga itu akan bisa naik sampai ke 2039 lagi ya. Dan kemungkinan ini bisa ambil posisi buy karena di sini dilihat kita ada satu zona area supply kecil yang mepet dengan 2031,50. Jadi jikapun harga break di atas 2031,50, kemungkinan akan tertahan di area 2034 atau di 2035 paling ekstrim, kemudian turun. Dan jika turunnya meretest 2031,50, itu bisa menjadi ancang-ancang untuk ambil posisi buy. Ya, untuk saat ini. Ingat ini di time frame M15, jangan dibawa ke time frame M30, H1 apalagi dibawa ke H4, sebaiknya jangan ya. Jadi kalau ini dilihat di time frame M15 ya sudah M15 aja dilihat, nggak usah dipindah-pindah time frame-nya ya. Kalau yang ingin ambil posisi sell di bawah 2026 bisa di time frame H1 atau bisa di time frame M30 juga bisa. Karena kalau dilihat juga jika dia bisa break di bawah 2026,50, kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada satupun candle yang bisa menahan market. Bahkan kalau kita lihat di time frame M15 bahkan sampai ke time frame M5 pun ya. Untuk M5 kita ada satu area demand kecil di sini ya. Ini time frame M5 ya. Ingat ini di time frame M5 ataupun 5 menit. Jadi jikapun harga break di bawah 2026,50 akan tertahan di 2024, retest kemudian akan turun sampai ke 2020. Karena biasanya kalau ada zona area supply demand di time frame yang cukup kecil biasanya berpengaruh, tapi pengaruhnya di sini hanya sebagai pantulan kecil aja. Tidak membuat yang namanya jarang ya, bukan tidak bisa. Jarang ada level supply ataupun demand di di time frame yang kecil itu bisa membuat penolakan harga yang cukup besar. Contohnya misalnya jika harga break di bawah 2026,50,
kemudian sampai di 2023, karena kalau kita lihat ini kan zona area demand di time frame M5. Jarang ada harga yang bisa turun kemudian langsung terbang seperti ini. Itu jarang. Kenapa saya katakan jarang? Karena di beberapa case itu kejadian pernah harga itu tertahan di time frame di zona yang ada di time frame yang kecil, ya, zona supply demand yang ada di time frame yang kecil, dan kemudian harga itu berbalik arah yang ada. Tapi itu jarang terjadi karena biasanya kalau zona supply demand yang kuat itu ada di time frame at least di time frame M30 atau di time frame H1. Biasanya kan seperti itu. Jadi jika semakin besar time frame, biasanya harga ataupun pantulan dari area tersebut bisa membuat penolakan lebih tinggi. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi untuk hari ini saya rasa jika teman-teman mau ambil posisi buy karena harga sekarang ini berusaha bergerak naik, ya kan, biarin aja harga itu tutup di atas 2031,50 ya, bisa menunggu di time frame M30 atau di M15. Jika dia sampai di 2034, biarkan harga itu retrace, dan jika di 2031 terjadi pembalikan, nanti di sini bisa ngebuy ya di 2031,50. Jika harga itu memberikan kesempatan kita untuk retrace ke 2031,50, tapi misalnya harga itu malah langsung terbang ke atas seperti ini, ya sudah, jangan memaksakan kehendak ya. Sekalian aja berarti kita tunggu sekalian harga itu tutup di atas 2039. Dan jika bisa tutup di atas 2039, ya itu bisa menjadi kesempatan yang lebih baik untuk ambil posisi sell dengan target sampai ke 2045 di sini, atau bahkan bisa sampai ke 2050. Oke. Tapi karena hari ini tidak ada berita apapun, jadi saya rasa range-nya adalah bisa sampai di 2039 sampai di 2026,50 untuk hari ini. Kemungkinan seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini karena market juga tidak memberikan kita suatu area yang bisa di breakout. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa XAUUSD besok. Bye-bye.